sebuah video hoax berisi narasi soal adanya jaksa yang menerima suap dalam sidang Rizik Syihab beredar di media sosial. Menko Polhukam Mahfud MD memastikan informasi soal adanya jaksa yang menerima suap dalam kasus Rizik Syihab tidak benar. Video hoax tersebut diawali dengan gambar penangkapan jaksa dengan narasi yang mengatakan telah terbongkar pengakuan jaksa yang mengaku menerima suap kasus sidang Rizik Syihab. Diketahui dalam gambar tersebut merupakan peristiwa penangkapan terhadap jaksa berinisial AF terkait kasus suap dalam penanganan tindak pidana korupsi penjualan tanah di Sumeneb pada tahun 2016 lalu. Selanjutnya ada sebuah video amatir yang berisi perdebatan antara dua orang pria dan sedang ramai di media sosial. Dalam video tersebut, seorang pria terlihat sedang menegur pria lainnya yang dituding melakukan penyiksaan terhadap seekor kucing. Namun pria lainnya menolak adanya tudingan tersebut. Berdasarkan penjelasan salah satu pihak, yakni koordinator keamanan sekolah, peristiwa bermula saat kucing liar beserta anak kucing diketahui memasuki area sekolah. Pria berbaju merah tersebut berusaha memindahkan kucing keluar sekolah. Usai dipindahkan, kucing tersebut tiba-tiba menyerang, sehingga pria berbaju merah refleks dengan menginjak kucing agar tidak menyerang kembali. Namun karena kuatnya injakan kaki, kucing tersebut menjadi lemas. Hal ini diketahui petugas keamanan sekolah dan menegur pria tersebut hingga terjadi perdebatan. Yang ada di video viral, ya, jadi mau meluruskan sedikit karena mungkin namanya berita kali ya. Intinya kucing tersebut tidak mati, cuma lemas karena terinjak, bukan dijejak ya. Kalau dijejak itu pasti langsung mati, tapi diinjak aja. Kenapa? Karena Pak Felix merasa respect dengan lukanya. Jadi kucing tersebut dia mau amankan, dia mau pindahin dari posisi semula, dia mau pindahin. Ternyata kucing itu berontak dan cakar tangannya, tangan kiri atau tangan kanan, tangan kiri kalau nggak salah, sampai 4 jahitan. Ngomong apa? Saya cuma katakan jangan menyiksa binatang. Kan saya bilang itu jangan menyiksa, itu jangan menyiksa. Tapi karena si pelaku ini Pak Felix sudah terluka, jadi dengan sedikit agak emosi, ya, akhirnya keluarlah ucapan-ucapan seperti kayak gitu. Berita yang terakhir, sahabat Kompas TV, proses pemindahan pesawat kargo Trigana Air PKYSF rute Halim Makassar telah selesai dilakukan. Proses evakuasi dilakukan dengan memotong bagian badan pesawat. Pemotongan bagian pesawat ini dilakukan untuk mempermudah proses pengangkatan pesawat. Kondisi pesawat Trigana Air yang telah mati total berbuah kesepakatan dengan pihak maskapai untuk memindahkan pesawat dengan dilakukan pemotongan pada bagian tubuh pesawat. Proses pemindahan dilakukan oleh tim gabungan dari pihak bandara dan personel TNI Angkatan Udara. Tentunya atas dasar koordinasi sekali lagi ya, persetujuan. Pertama dari PT Trigana. Kemudian juga kita rapat ya tadi malam sampai dengan jam 8:30 diputuskan bahwa yang paling efektif adalah dengan memotong, karena dari PT Trigana, KNKT dan Angkasa Pura II setuju bahwa pesawat sudah total loss, tidak bisa digunakan lagi. Sehingga cara cepat untuk membuka bandara adalah dengan cara mengadakan pemotongan sehingga lebih mudah.
Ibu Kurnia satu. Sama aku satu ya. Katiri jangan masuk dulu. Nanti biar urusan saya dulu. Bentar ya. Enggak boleh masuk di luar. Nah, ini udah masuk nih. Ini sudah mati dan sudah. Coba agak mundur lagi, agak mundur, jangan terlalu dekat pagar. Tolong Mas, agak mundur lagi. Ya saya nggak menanyakan. Jangan larang advokat. Bukan melarang, agak mundur dikit. Agak mundur, saya tidak melarang. Silakan. Agak, nah kan angin sekarang protokol kesehatan. Sama-sama kita menjaga kesehatan. Agak mundur dikit. Tolong agak mundur dikit lah. Jadi udara masuk. Saya nggak tanya apa, bukan melarang. Sendiri dempet-dempetan. Oke. Sama-sama hargain, sama tenang-tenang aja lah, biar nggak apa-apa, ada apa-apa, mundur dikit. Tapi yang kalian, saya ngatur santai. Atur dari sendiri lah, Baru ngatur orang. Makanya dijaga dulu jarak. Nanti kalau dikasih tahu kan bisa. Terserah, saya nggak ada punya hak. Kalau nggak punya hak, apa nahan orang untuk masuk? Kita kan punya hak untuk sidang. Apa ada hukum? Jangan melarang, saya nggak melarang kok. Jaga jarak. Jaga jarak ya online. Kita jaga jarak. Kemarin juga jaga. Ya makanya Mau jaga jarak apa yang sebenarnya kita belum tentu juga sidang ada yang diuruskan. Jadi Tikar, saat ini kondisi yang Anda lihat adalah situasi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, di mana pada hari ini dijadwalkan sidang lanjutan kasus Habib Rizik Syihab dalam kasus kerumunan dan juga tes swab. Sebelumnya beberapa kuasa hukum atau pengacara dari Habib Rizik Syihab sempat tertahan, tidak dapat memasuki area gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Akan tetapi saat ini sudah diperbolehkan masuk sejumlah pengacara seperti salah satunya Munarman yang merupakan kuasa hukum dari Habib Rizik Syihab. Akan tetapi saat ini beberapa sisa dari pengacara masih tertahan di luar. jangan lupa jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak aja. Pak. Kita sama-sama penegak hukum ya. Sekarang begini loh Mas. Ini aja Pak. Ya bentar Pak. Bentar. Jaga jarak udah. Saya nggak mau banyak ngomong ya. Ya udah nggak usah banyak ngomong, diem Mbak. Kita juga diem. Dari Tikar, sebelumnya beberapa kuasa hukum dari Habib Rizik Syihab sempat beradu argumen dengan polisi yang berjaga di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini. Dan hingga saat ini sejumlah pengacara Habib Rizik Syihab masih ada yang tertahan di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bu Kurnia. Agar kalian punya keluarga ya. Pak Munarman, Bu Kurnia, sama Pak Lamsyah. 3 doang ya? 3 dulu. Oh, apa tuh? Ini jangan bergerak seperti ini. Jangan bergerak seperti ini. Jaraknya salah. Jaraknya. Demi kesehatan bapak-bapak, ibu-ibu juga. Dijaga jaraknya, Pak. Dijaga jaraknya. Dijaga jaraknya, salah. Demi kesehatan ibu-ibu juga. Kita jaga jarak ini. Demi kesehatan bapak-bapak juga. Jaraknya dijaga, jarak jangan bergerak seperti ini.
jangan bergerak seperti ini. Jaraknya saya. Angkatnya saya di tengah. Angkatnya tengah. Sahabat Barat. Satu teman yang lainnya. Sahabat Barat. Jangan bergerak seperti ini. Jangan bergerak seperti ini. Ya, Detikers, dapat saya informasikan kembali bahwa saat ini yang Anda saksikan adalah situasi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, di mana pada hari ini dijadwalkan sidang lanjutan Habib Rizik Syihab dalam kasus kerumunan dan juga tes swab. Akan tetapi sebelumnya sempat tertahan di depan ruang Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini sejumlah pengacara atau kuasa hukum dari Habib Rizik Syihab. Dan sempat terjadi adu argumen antara polisi yang menjaga dan juga sejumlah pengacara dari Habib Rizik. Hingga akhirnya diperbolehkan masuk sejumlah perwakilan dari pengacara Habib Rizik Syihab, seperti diantaranya adalah Munarman dan juga Alamsyah. Tapi saat ini memang masih ada sejumlah pengacara dari Imam Besar FPI, yaitu Muhammad Habib Rizik Syihab, yang masih tertahan. Seperti yang Anda bisa lihat, saat ini ada sejumlah orang yang memakai pakaian pengacara. Masih tertahan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, Detikers, dapat saya informasikan memang pada hari ini di mana dijadwalkan sidang lanjutan kasus Habib Rizik Syihab terkait dengan kerumunan dan juga tes swab akan dilaksanakan sekitar pukul 9 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini. Dan sejumlah awak atau sejumlah unit polisi sudah hadir untuk menjaga di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini. Dan kembali bisa saya sampaikan bahwa tadi sempat terjadi adu argumen antara pengacara Habib Rizik Syihab dengan polisi yang menjaga pintu masuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena sebagian dari mereka tidak diperbolehkan untuk masuk dan menghadiri sidang yang sekiranya hari ini akan dilaksanakan pukul 9 pagi. Dari Detikom boleh sedikit dijelaskan apa yang terjadi tadi? Dari Detikom saya lagi live saat ini. Boleh Bang, sedikit dijelaskan, diperkenalkan dulu namanya dan Abang sebagai pengacara dari Habib Rizik Syihab ya Bang? Siapa Bang namanya? Nama saya Zainuddin. Zainuddin. Boleh dijelaskan sedikit Bang apa yang sebelumnya sempat terjadi? Iya, tadi jam 8:30 ya kita datang sini, kita coba untuk masuk ke dalam. Tujuan kita untuk masuk ke dalam karena kami jelas berdasarkan surat kuasa khusus yang telah ditandatangani oleh klien kami ya, Muhammad Rizik Syihab dan kawan-kawan ya, dengan tim, kita mau masuk ke dalam dilarang oleh pihak kepolisian dengan alasan karena memang alasannya perintah jaksa penuntut umum awalnya awalnya seperti itu. Nah setelah itu ya kita coba klarifikasi ke Pak Wakapolres. Pak Wakapolres pun tidak bisa jawab apa-apa.
Karena ini saya hanya melaksanakan perintah jaksa penuntut umum. Kita tanya siapa jaksa penuntut umumnya, tidak tahu. Ya sudah, akhirnya kita memutuskan suruh pengacara Habib Rizik pakai seragam pengacara di sini semua. Tadi kita tanya lagi, belum ada jawaban juga apa alasannya. Sampai saat ini tim kita sudah masuk ke dalam 4 orang perwakilan untuk mengklarifikasi, menegosiasi bahwa persidangan pada hari ini itu jadwalnya jam 9 pagi. Tapi sudah jam 9 lewat, kami belum diperkenankan masuk ke dalam. Berarti untuk sidang bisa dilanjutkan atau tidak, ini masih belum ada kabar? Nah, itu kewenangan dari ranah pengadilan ya. Bisa dilanjutkan atau tidak, intinya kami sebagai penegak hukum juga patuh akan hukum sesuai dengan permintaan dari majelis hakim. Diagendakan bahwa hari ini jam 9 ini kita untuk sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini. Tapi sampai saat ini juga belum ada. Apakah mereka ini dilarang masuk, kenapa Bang? Itu tadi perintah jaksa penuntut umum awalnya ya. Awalnya bilang seperti gitu, kuasa hukum yang bisa masuk, cuman 4 orang tadi. Iya. Kita tanya ada nggak surat perintah itu? Pak Wakapolres tadi tidak ada. Kami hanya melaksanakan perintah. Jadi ini yang katakan berapa orang Pak? Kuasa hukum 4 orang perwakilan ke dalam. 4 orang Mas. Untuk yang masih berada di luar saat ini ada berapa? Teman-teman ada berapa orang? Kurang lebih hampir 30-an ya. 30 kuasa hukum. Yang baru kumpul 30-an. Jika nanti persidangan akan tetap berlanjut, akan tetap bergabung gitu Bang melalui virtual atau bagaimana? Iya dong, karena kan surat kuasa itu harus itu. Habib sendiri sudah mau datang online? Bersedia datang online? Permintaan kita seperti itu agar dihadirkan, karena hukum acara mengatur demikian, bukan virtual. Iya. Tetap seperti itu Bang ya? Tetap seperti itu. Kalau tetap online berarti akan walk out lagi atau gimana? Kalau tetap virtual ya kita tidak mau menegakkan hukum tapi melanggar hukum, kami nggak mau. Kalau menegakkan hukum dengan hukum yang benar, kami baru mau. Kalau menegakkan hukum tidak benar, kami nggak mau. Kalau mereka tetap minta online gimana Bang? Kalau mereka tetap minta online gimana? Sidangnya online gimana? Mereka online, ya kita tonton aja biar. Kita tonton aja antara jaksa sama hakim yang sidang. Habib nggak hadir? Habib nggak akan hadir, kan sudah jelas kemarin statement dari Pak Habib Rizik, ya kan? Beliau hadir ketika dihadirkan di muka sidang pengadilan. Jelas Bang ya? Namanya siapa Pak? Saya Zainuddin ya. Zainuddin. Terima kasih Bang atas waktunya. Semoga segera jelas alasannya. Allahu Akbar. Ya Dedikas, itu dia tadi sekilas pernyataan dari salah satu kuasa hukum Habib Rizik Syihab yang saat ini memang masih ada beberapa yang tertahan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saat ini memang sudah ada perwakilan dari pengacara Habib Rizik Syihab yang diperbolehkan untuk masuk untuk menanyakan kejelasan mengapa ada pengacara Habib Rizik yang tertahan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, Dedikas, dapat saya informasikan kembali memang pada hari ini dijadwalkan sidang lanjutan Habib Rizik Syihab atas kasus kerumunan dan juga tes swab dengan agenda pembacaan dakwaan. Akan tapi pada pagi tadi sesaat sebelum sidang akan dimulai terjadi selisih pendapat atau selisih argumen antara pengacara Habib Rizik Syihab yang mencoba untuk masuk, akan tetapi tertahan oleh anggota kepolisian yang berjaga di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini. Dari keterangan yang diberikan oleh Zainuddin, salah satu pengacara Habib Rizik Syihab, bahwa tidak bolehnya mereka masuk merupakan perintah dari jaksa penuntut umum. Dan saat ini masih ada sejumlah pengacara
Habib Rizik Syihab yang tertahan, walaupun memang sudah ada beberapa di antaranya yang masuk untuk meminta klarifikasi atas kejadian ini. Tetap memperhatikan protokol kesehatan. Juga anggota yang bertugas dalam pengamanan ini memperhatikan jarak untuk kesehatan kita. Untuk mengakomodir tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tetap jaga jarak demi kesehatan kita semua. Kami bapak-bapak yang terhormat, tolong jaga jarak demi kesehatan kita. Ya. Amin. Tentunya kita semua sehat, yang ingin sehat. Ya, tolong demi kesehatan juga kita bersama. Ya, karena COVID ini masih mengintai kita. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Yang ada di sini semua kita dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa Barat, masker digunakan, masker digunakan, masker digunakan. Ibu-ibu yang terhormat, bapak-bapak yang terhormat, warga masyarakat yang ada di selatan ini juga, bapak-bapak juga, yang ada di kesehatan kita semua. Sayangi keluarga kita, sahabat kita, saudara-saudara kita. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak, jangan berkerumun seperti ini. Ini kesehatan kita bersama. Ayo kita sama-sama menjaga jarak, jaga jarak. Jaga jarak, kesehatan kita semua. Jaga jarak, jaga jarak untuk memutus rantai COVID-19. Sekali lagi kami himbau kepada bapak dan ibu yang kami hormati, tolong jaga jarak demi kita semua, demi kita semua. Tolong jaga jarak demi kita semua agar kita sehat. Kami himbau kepada bapak dan ibu sekalian, tolong tidak berkerumun untuk memutus mata rantai COVID-19. Karena COVID-19 masih mengintai kita. Protokol kesehatan kita Bapak Barat, satu dengan lainnya. Bapak Barat, satu dengan lainnya, satu dengan meter. Kalau bapak-bapak ibu dilaksanakan. Protokol kesehatannya dilaksanakan, bapak-bapak ibu tetap mematuhi protokol demi memutus mata rantai COVID-19. Sekali lagi kami sampaikan kepada bapak ibunya, tetap bapak-bapak satu dengan angka. Sekali lagi
Bapak semua, semuanya tetap jaga protokol kesehatan demi kesehatan kita semua yang ada di sekitar Pengadilan Negeri Tamu ini. Sekali lagi, kami mohon jaga jarak satu dengan lainnya. Serta anggota juga tolong diperhatikan jaga jarak. Kami mohon jaga jarak. Halo Pak, halo Pak. Jadi apa? Aku ingetin kalau mau ingetin orang lain, jaga jarak. Deket-deket lagi. Sana dulu, kita baru dapat. Untuk teman-teman, ya. Jaga jarak dekat-dekat. Jaga jarak satu dengan yang lainnya, tetap. Ya, jaga jaraknya, jaga jaraknya. Protokol kesehatan, kesehatan, mandiri, protokol kesehatan, jaga jarak satu dengan yang lainnya. Ya, tingkat situ dia tadi suasana dari depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, di mana pada hari ini dijadwalkan sidang lanjutan Habib Muhammad Rizik Syihab dalam kasus kerumunan dan juga tes swab. Untuk itu saksikan terus kelanjutan dari sidang Habib Rizik Syihab langsung dari 20 detik. Jet planes in the night sky with you. Habis beli spot. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could build a time machine, 'cause time moves on and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that